Bukannya pindah ke rumah lama, Alia dan Denny dibikin panik karena ternyata Fauzan lebih memilih untuk pindah ke pesantren demi mendekati rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Seperti yang kita tahu kalau Denny menyuruh anak buahnya untuk membakar rumahnya Fauzan. Dan benar aja berhasil nih. Anak buahnya Denny untuk membakar rumah tersebut hingga Fauzan benar-benar terperangkap di rumah tersebut. Dan memang niat dari Denny ini untuk membakar rumah itu karena dia nggak mau Fauzan deket-deket sama Rindu. Apalagi sekarang Fauzan beli rumahnya di sebelah pesantren, di mana ya itu menjadi kesempatan bagi Fauzan untuk mendekati Rindu. Kan emang niatnya seperti itu ya guys ya dari awal. Karena memang Fauzan ini sudah sangat amat bertekad untuk kembali rujuk sama Rindu. Walaupun memang sekarang dia sadar kalau dia tidak diterima sama Rindu sama sekali. Ya, tapi ya itulah yang diinginkan oleh Fauzan. Cuma ya tentu orang-orang yang membenci kedekatan Rindu dan Fauzan itu ya Denny dan Alia. Makanya Denny menyuruh anak buahnya untuk membakar rumah Fauzan, tapi Denny menjadikan Alia sebagai kambing hitamnya. Biar seolah-olah Fauzan nyalahin Alia nih nanti, dan seolah-olah Alia inilah dalang dibalik kebakaran tersebut, dan pada akhirnya Fauzan nyalahin Alia. Begitulah intinya ya guys ya. Kemudian seperti yang kita tahu juga Fauzan itu kan udah berusaha ya untuk keluar dari rumah yang sudah terbakar seperti itu. Tapi ya sulitlah bagi Fauzan ini untuk bisa kabur dari rumah itu karena memang sudah keburu terperangkap dengan api yang sudah menjalar ke seluruh rumah. Sehingga dia ya memang harus ada yang ngebantuin, harus ada yang menyelamatkan. Tapi ya namanya juga anak dan ayah pasti ada ikatan batin ya guys ya. Seperti halnya Rindu dengan Ayu. Jadinya Ayu tiba-tiba terbangun dari tidur malamnya dan dia langsung melihat rumah kebakaran. Dan ya dia langsung dong bangunin mamanya Rindu. Dan ya gara-gara Ayu Fauzan pun bisa selamat. Tapi di sini Fauzan ngerasa sedih nih guys. Ngerasa sedihnya karena dia merasa kalau Rindu seperti cuek aja gitu melihat dia selamat setelah Adi menyelamatkan dia. Kemudian ya dia tampak dikhawatirkan oleh anaknya yaitu Ayu. Tapi ya tidak bisa dipungkiri kalau yang diharapkan oleh Fauzan yang khawatir dan panik itu dalam melihat kondisi dia yang hampir kehilangan nyawa itu ya dia berharapnya ya si Rindu yang khawatir. Tapi Rindunya enggak khawatir sama sekali dan ya malah cuek banget sama Fauzan ya karena memang dia udah gak ada rasa sedikit pun ya guys ya sama Fauzan. Jadi ya jangan harap deh Fauzan gimana-gimana gitu ya kepada Rindu karena memang Rindu itu tuh udah gak respect lagi sama Fauzan. Makanya dia sedih banget dan ya apalagi melihat Rindu gak peduli sama Fauzan dan ya biasa aja gitu bantuin si Fauzannya. Nah kemudian ya kita udah ngeliat ya guys ya gimana kasiannya sih sebenarnya si Fauzan ini gara-gara dia pindah ke dekat pesantren ya jadinya si Denny berusaha gimana pun caranya untuk membuat Fauzan ini bisa pindah lah ke rumah lamanya. Ya emang sih dia berhasil untuk membakar rumahnya Fauzan hingga mungkin pada akhirnya Fauzan yang gak akan pernah bisa lagi untuk tinggal di rumah tersebut. Dan untung saja si Fauzan ini sepertinya akan lebih bersikeras untuk tetap tinggal di dekat pesantren agar dia bisa melihat perkembangan anaknya. Kemudian ya pastinya dia bisa ada kesempatan juga untuk melihat Rindu. Nah ini nih momen yang bikin Alia dan Denny tuh panik setengah mati karena nyatanya ya Fauzan ini gimana caranya dia kan pengen banget deket Rindu sama Ayu. Jadi ya satu-satunya jalan untuk bisa membuat Fauzan ini deket sama orang-orang yang dia sayangi, ya dia harus masuk ke kawasan pesantren. Dia harus tinggal di pesantren. Dan
Ya, pastinya ini bakalan jadi kekhawatiran tersendiri bagi Alia dan Denny. Tapi ya seperti yang kita tahu kalau yang ngebakar rumahnya itu kan si Denny ya guys ya. Cuma Denny ini ya ternyata ketahuan sama Alia karena dia adalah dalang di balik kebakaran tersebut. Alia tuh marah-marah nih sama Denny karena ketahuan membakar rumah barunya Fauzan ini. Dan ya Alia tuh kesel dan ya juga mungkin ada kepikiran kalau dia bakalan dijadiin kambing hitam nih sama si Denny ini. Tapi ya nggak tahu juga deh ya apakah nanti Fauzan bakalan menceraikan Alia banget dan mencari bukti gimana caranya untuk ya Alia menjadi tersangka di kebakaran tersebut. Jadinya dia pada akhirnya gampang atau mudah menceraikan Alia karena walau bagaimanapun kan itu udah tindakan kriminal yang sudah Alia lakukan ya guys ya. Jadinya ya semua hartanya Fauzan pun bisa dia selamatkan karena Alia sudah ketahuan pernah melakukan tindakan kriminal. Dan ya alhasil perjanjian pranikah tersebut tidak akan bisa sah di mata hukum karena Alia melakukan kejahatan. Dan kemudian kita membicarakan tentang Fauzan dan Adi nih. Jadi Adi ini tuh bingung juga nih sama Fauzan. Padahal kan dia tahu ya kalau Fauzan itu punya istri. Tapi Fauzan ini jauh lebih mementingkan Rindu dibandingkan istrinya sendiri. Dan Fauzan pun bersikeras, dia mengatakan kepada Adi kalau ya dia akan tetap mengejar Rindu sampai kapanpun. Tentu Adi sebagai laki-laki yang memang sudah berjanji kepada diri dia sendiri untuk melindungi Rindu banget, ya tentu dia tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Apalagi setelah ini Adi pun juga akan merasakan getaran cinta terhadap Rindu. Jadi ya dia tentu tidak akan membiarkan Fauzan untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu karena ya tentunya dialah yang mesti bisa mendapatkan cintanya Rindu pada akhirnya. Nah ini nih yang bikin kita tuh bakalan seru ya guys ya ngelihat sindir-sindiran antara Fauzan dan Adi, kemudian mereka bersaing untuk mendapatkan cintanya Rindu. Kayaknya itu jauh lebih seru deh daripada harus melihat Denny dan Alia. Gimana nih menurut kalian? Dan by the way, Denny kan sengaja membakar rumah barunya Fauzan itu dengan harapan Fauzan bisa balik ke rumah lamanya nih. Nah, tapi betapa kagetnya mereka saat Fauzan ternyata nggak mau balik ke rumah lama dan curiga sama Alia. Dan ya kalau Alia lah dalang dibalik semua ini, padahal kan pelakunya adalah si Denny. Dan ya sepertinya memang berhasil nih si Denny ini untuk membuat dan memprovokasi si Fauzan sehingga Fauzan memang menuduh Alia lah dalang dibalik semua ini nih guys. Dan Fauzan pun juga bilang kepada Alia kalau ya nggak ada cinta dari Fauzan itu terhadap Alia karena dia merasa kalau pernikahan di antara mereka itu hanya pernikahan di atas kertas, nggak ada cinta. Dan Fauzan ya pastinya akan selalu membela Rindu karena ya Rindu dengan Fauzan itu sudah pernah merasa saling cinta satu sama lain, apalagi mereka juga mempunyai ikatan yaitu Ayu. Dan ya kalau sama Alia kan gak ada sama sekali. Dan itu membuat Alia jadi kesal, marah, gak terima. Dan pada akhirnya yang disalahin itu siapa? Rindu lagi gitu aja terus ya guys ya alur ceritanya. Makanya kita tuh jadi kesal juga sebenarnya ya dengan Alia ini yang udah tahu dia nggak dicintai sama Fauzan tapi masih aja maksa agar Fauzan ini cinta sama dia. Padahal ya tinggalin aja nih si Fauzan ini cari pengganti Fauzan. Kayaknya Alia jauh lebih bisa bahagia dengan Denny deh daripada dengan Fauzan ya nggak sih, cocoknya sama Denny aja karena memang mereka satu sifat ya guys ya, sama-sama licik, sama-sama jahat. Dan sebaiknya mereka memang harus dipersatukan. Agar apa? Agar pada akhirnya kita akan melihat Fauzan bisa
ya berhasil untuk meluluhkan cintanya Rindu, walaupun memang banyak sekali rintangannya. Mimin yakin kalau Ustadz Adi pun ya jadi rintangan terberat Fauzan lah untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu. Tapi kalau kalian maunya nih, coba ya Mimin tanyain, apakah kalian pengennya Rindu rujuk sama Fauzan atau Rindu melabuhkan cintanya kepada laki-laki yang baru, yaitu Adi? Karena mengingat Fauzan itu benar-benar sudah sangat amat menyakiti hatinya Rindu, dan ya nggak pantas lah untuk rindu lagi, yang semestinya bisa lebih bahagia dengan laki-laki yang lebih baik sifatnya, akhlaknya daripada Fauzan. Tapi nggak tahu juga ya gimana nanti Fauzannya, apakah Fauzannya ke depan bisa jauh lebih baik lagi dan bisa memperlihatkan perubahan sikap dia yang luar biasa. Ya mungkin saja Rindu akan luluh. Apalagi mereka juga mempunyai anak kan yang harus mereka berdua bahagiakan. Dan ya gimana nih menurut kalian alur cerita dari sinetron Cinta di Ujung Sejadah ini bakalan bikin kita nonton terus setelah ini atau gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Udah gak sabar banget ngelihat Fauzan akan berusaha untuk pindah ke pesantren agar Denny dan Alia bakalan ketar-ketir takut kalau Fauzan akan berhasil kembali rujuk bersama Rindu. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.